Hai Mbak Asih Karnengsih, terima kasih banget sudah bergabung di podcast Notaris 4.0. Suatu kehormatan Mbak Asih bisa ikut berbagi tentang Asosiasi Blockchain Indonesia. Thank you Mbak Prita sudah mengundang Asosiasi Blockchain Indonesia. Justru dari ABI nih kita yang senang banget ketemu sama teman-teman dari industri yang baru melihat teknologi blockchain gitu. Karena saya tahu ya bahwa di luar sana di beberapa negara sudah mulai mengimplementasikan, cuma di Indonesia masih sangat minim, terutama dari sisi notaris. Jadi thank you banget ya untuk Mbak Prita dan tim. Oke, nah tadi Asih bilang notaris itu termasuk yang baru mungkin ya mengenal justru tadi Asosiasi Blockchain senang kenalan dengan notaris gitu ya. Eh, Kenapa tuh Mbak Asih? Mhm. Karena saya rasa saat ini teknologi blockchain sedang sangat berkembang ya, dan beberapa saya lihat teman-teman industri lagi melihat gimana nih kira-kira kita bisa mengimplementasikan blockchain gitu. Dan kadang-kadang ada yang melihat dari sisi yang positif, ada juga yang melihat dari sisi negatif. Terutama dari sisi notaris, saya rasa salah satu ataupun lawyer, salah satu yang juga banyak menjadi perbincangan adalah adanya satu sistem smart contract dalam blockchain. Ya, saya rasa kadang-kadang disebut kontrak. Apakah smart contract yang disebut adalah smart contract kayak kontrak yang biasa dibuat antar notaris atau seperti apa gitu. Jadi kadang-kadang muncul pertanyaan, apakah berarti eksistensi daripada lawyer ini nantinya bisa digantikan oleh blockchain atau seperti apa? Jadi saya rasa justru menarik sekali kalau teman-teman notaris terbuka terhadap sesuatu yang baru dan justru menjadi lebih adaptif ya untuk mengikuti perkembangan teknologi dibandingkan nanti malah terlambat gitu. Iya. Kalau saya lihat karakteristik blockchain ini ya, secara sekilas dan secara sederhana ya, Mbak Asih. Paling pertama yang bisa kita optimalkan pemanfaatannya adalah untuk penyimpanan akta-akta notaris gitu. Jadi akta-akta notaris ini kan suatu alat bukti yang sempurna dikatakan seperti itu. Jadi dibikin oleh pejabat publik gitu. Jadi itu yang disebut dengan akta otentik. Dan nanti apabila diperlukan di pengadilan akan kalau ada sengketa penyangkalan maka akta itulah yang akan dipakai gitu. Maka harus disimpan dengan baik-baik. Mbak Asi melihat potensi pemanfaatan teknologi blockchain nggak dalam bidang ini? Ya, saya rasa justru gini, beberapa tahap yang saya rasa dihadapi oleh berbagai industri, termasuk salah satunya mungkin teman-teman notaris, yaitu terkait digitalized era ya. Jadi segala sesuatu sekarang sudah mulai ke dalam bentuk digital gitu. Lalu juga saya rasa bentuk digital ini sebenarnya akhirnya membantu, terutama teman-teman notaris, unsur notaris akhirnya menjadi lebih bisa mungkin lebih efektif dan lain-lain gitu kan, karena segala sesuatu bisa dijadikan secara elektronik. Meskipun saya rasa mungkin tetap ada yang memang harus dalam bentuk fisik. Nanti silakan Mbak Prita menambahkan jika memang ada beberapa dokumen yang memang diharuskan tetap dalam bentuk fisik gitu. Tapi sekali lagi bentuk digital era saat ini saya rasa sedikit mempermudah fungsi daripada notaris gitu kan. Contohnya misalnya tanda tangan digital kah, atau stempel digital notaris yang untuk validasi akta. Lalu juga kalau saya lihat beberapa dokumen pemerintahan pun sekarang sudah tidak tanda tangan fisik ya, tapi QR code. Jadi saya rasa ini sudah mengarah ke sana gitu. Lalu saya lihat betul tadi yang Mbak Prita bilang bahwa akhirnya kebutuhan selanjutnya yang muncul adalah bagaimana mengelola, buat menyimpan atau mendistribusikan akta-akta digital tersebut gitu, atau sertifikat digital tersebut gitu. Jadi bagaimana penyimpanan dokumen tersebut bisa tetap up to date dan juga seperti apa keamanannya. Nah, saya rasa inilah di sini yang mengapa kita melihat teknologi blockchain bisa membantu dari sisi dua hal tersebut gitu. Jadi yang pertama jelas mempermudah proses daripada notaris, misalnya menjamin integritas data yang tercatat, karena kalau mungkin Mbak Prita dan tim kalau saya boleh jelaskan sedikit, memang blockchain itu kan pada dasarnya adalah buku besar atau ledger yang bersifat distributed gitu ya, terdesentralisasi. Jadi penyimpanan data dilakukan tidak hanya di satu server, tapi di banyak server atau seluruh server yang ada dalam suatu jaringan blockchain gitu. Jadi akhirnya teknologi blockchain ini justru tugasnya memastikan sistem daripada penyimpanan data tersebut bebas dari gangguan, dan gitu tidak bisa dibantah ya, tidak bisa dibantah karena catatannya seragam, seluruh server itu mencatat yang sama, jadi bisa divalidasi. Jadi kadang-kadang ada bahasa legally binding gitu kalau di catatan-catatan yang terjadi di blockchain, karena bisa dibuktikan. Karena dokumen tersebut ada timestamp-nya, kapan mereka dikeluarkan atau dirilis gitu oleh suatu sistem gitu. Jadi saya rasa itu pertama. Tapi bukan berarti bisa menghilangkan fungsi notaris gitu. Jadi dalam arti saat ini blockchain dilihat justru bisa membantu mengekspand tadi, mengefisiensikan atau mengimprove fungsi daripada fungsi-fungsi notaris gitu. Nah,
Mungkin aku situ dulu deh. Nanti kalau kita diskusi lebih jauh, nanti kita ada beberapa contoh kira-kira yang mendasar dari fungsi-fungsi notaris yang bisa sangat disupport oleh teknologi blockchain. Iya, sejauh ini sekaligus menyimpulkan nih, karena nanti mudah-mudahan kita bisa ngobrol lebih panjang lagi ya, Mbak Sia. Tapi sejauh ini ekosistem blockchain di Indonesia itu seperti apa? Adakah industri yang sudah pakai penuh gitu misalnya? Dan regulasinya atau apa sih yang diperlukan supaya blockchain ini akhirnya bisa dimanfaatkan betul gitu? Wah, pertanyaan yang bagus nih Mbak Prita. Oke, sejauh ini kalau perkembangan industri sendiri sangat luar biasa pesat. Tahun 2017 saat asosiasi pertama dibentuk, kita hanya ada 7 blockchain projects pertama di Indonesia yang juga membentuk asosiasi, dan saat ini tahun 2022 kita ada lebih 60 bahkan 70 blockchain projects yang sudah punya use cases-nya masing-masing. Gitu. Dan bahkan kalau di Kominfo itu sendiri kan sudah mengeluarkan KBLI ya, kayak standar baku dengan angka yang bisa didaftarkan oleh sebuah perusahaan jika mereka mengembangkan satu teknologi, salah satunya blockchain. Nah, saat ini sudah ada lebih dari 400 perusahaan yang mendaftarkan dirinya menggunakan KBLI tersebut ke Kominfo. Jadi luar biasa besar. Betul mengenai regulasi, saya rasa ini juga menjadi salah satu tantangan yang kedepannya akan kita sama-sama menjadi PR bersama. Dalam arti karena regulasinya belum terlalu jelas, terutama untuk teknologinya sendiri ya. Meskipun dalam arti teknologi bukan sesuatu yang bisa diregulasi, tapi ya yang harus diregulasi saya rasa atau diawasi adalah produknya, aplikasinya. Salah satunya yang sudah jelas diregulasi adalah perdagangan kripto sebagai komoditas gitu, dan sudah lebih clear diatur gitu. Jadi itu pertama. Nah, untuk teknologi sendiri kita masih melihat ke depan nih Mbak Prita, kira-kira produk apa atau aplikasi apa lagi yang akan perlu diawasi. Contohnya mungkin yang saat ini sedang booming, kita tahu ada NFT dan juga ada metaverse. Nah, saya rasa NFT ini juga akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat menarik, terutama untuk fungsi notaris. Kenapa? Karena NFT kan kita sebutin non-fungible token atau token yang tidak bisa dipecahkan, tidak bisa ditukar, sifatnya unik. Yang berarti akan sangat-sangat relevan jika diikatkan ke dalam satu akta tanah nih misalnya yang dimiliki oleh suatu individu. Karena akta tersebut harus sifatnya unik, tidak bisa dipecahkan, tidak bisa dibagi-bagi, hanya bisa dibeli jika dijual gitu. Jadi saya rasa ini akan sangat terkait dengan fungsi-fungsi daripada notaris gitu. Nah, itu bisa menjadi satu episode sendiri tuh Mbak Asih untuk dibahas. Terakhir, Mbak Asih, kita pengen tahu kalau misalnya Ikatan Notaris Indonesia ingin berkontribusi, mungkin belum berkontribusi, tapi ingin ikut belajar mengenai blockchain dan perkembangannya gitu. Apa yang bisa dilakukan dan apakah ada media pembelajaran atau apa ya wadah belajar untuk itu? Oke, nah saya rasa betul. Salah satu tantangan juga dari pengimplementasi suatu teknologi adalah edukasi yang memang harus sifatnya menyeluruh gitu ya. Nah, kalau di ABI kita memang secara reguler, annually kita melakukan suatu event tingkat nasional, yaitu Indonesian Blockchain Conference. Harapannya di bulan Agustus atau September tahun ini kita lakukan lagi, di mana di situ memang kita akan mengutak-ngatik banyak hal terkait regulasi, terkait perkembangan blockchain di dalam maupun di luar negeri. Lalu biasanya kita ada spesifik sesi untuk hal-hal yang sedang hype. Contohnya tahun lalu kita bahas NFT. Nah, di situ kita juga akan melibatkan teman-teman pelaku industri dari dalam maupun luar negeri, lalu juga regulator, biasanya dari teman-teman dari rekan-rekan pengurus kementerian yang memang sudah secara aktif mengawasi perkembangan teknologi blockchain. Lalu juga tadi biasanya kita punya satu sesi juga spesifik untuk kripto, jadi saya rasa ini terbuka untuk umum dan hopefully tahun ini kita bisa adakan secara gratis supaya lebih banyak lagi masyarakat yang bisa mengenal teknologi dan juga manfaatannya di Indonesia. Keren banget, jangan lupa undang Ikatan Notaris Indonesia ya Mbak Asih. Siap, Ikatan Notaris Indonesia ya, siap. INI, baik. Makasih banget untuk waktunya. Ini perbincangannya sangat singkat, tapi saya yakin pasti akan ada kesempatan lain untuk ngobrol-ngobrol lagi dengan Abi atau dengan Mbak Asih secara Yes, dengan senang hati. Sampai jumpa ya. Terima kasih Mbak Prita, sampai jumpa.